anak-anak semuanya? Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Hadir semua? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Di sini ibu ingin bertanya kepada anak ibu semuanya, bagaimana perasaan anak-anak ibu semuanya kalau ada temannya berprasangka buruk terhadap anak-anak ibu semuanya? Sedih. Ya, pasti bisa sakit hati lah ya. Dan baik di sini pada hari ini kita akan belajar tentang dua akhlak terpuji, yaitu tentang husnuzon dan tawadhu. Yang pertama membahas tentang pengertian husnuzon. Sudah ada yang tahu apa itu husnuzon? Berprasangka baik. Husnuzon berasal dari dua kata. Yang pertama itu husnu. Apa itu husnu? Baik. Kemudian zon yang berarti prasangka. Jadi husnuzon ini kita berprasangka baik. Adapun menurut istilah, husnuzon itu prasangka baik terhadap seseorang atau keadaan yang tanpa terburu-buru, berburuk sangka atau menganggap negatif seseorang atau keadaan yang kita alami. Di sini ada ayat yang menjelaskan tentang kita harus berprasangka baik, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12. Meminta kepada anak Torik untuk membaca surah Al-Hujurat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minaz-zanni inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu wa yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula kuma abihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan membandingkan satu sama yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya dan sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Berjaya. Baik, terima kasih kepada anak Torik. Di surah Al-Hujurat ini ada ayat mana yang menjelaskan tentang kita harus berprasangka baik kepada orang lain. Di surah Al-Hujurat ini ada ayat yang membahas tentang kita harus berprasangka baik kepada orang lain. Siapa yang tahu potongan ayat tersebut? Angkat tangannya. Ada yang tahu? Pada anak dia. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Oke, benar. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Jadi di ayat ini sudah dijelaskan kita harus berprasangka baik kepada orang lain maupun kepada Allah dan sesama dan diri sendiri. Selanjutnya tentang hukum husnuzon. Yang pertama itu wajib. Kita harus berhusnuzon kepada Allah karena Allah itu yang telah menciptakan kita. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, kita harus berhusnuzon kepada Allah. Kemudian yang kedua, sunnah. Ketika tidak ada bukti yang jelas untuk menilai seseorang secara
negatif, maka kita harus berbaik sangka kepada orang tersebut. Kemudian hikmah husnuzon. Yang pertama itu apa? Meningkatkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan. Yang kedua, Menghindari fitnah dan gosip. yang ketiga, Meningkatkan kualitas hati dan spiritual. dan yang keempat, Meningkatkan keimanan dan tawakkal kepada Allah. selanjutnya kita masuk ke materi tawadu. Di sini menurut bahasa tawadu berasal dari kata wado yang berarti merendahkan atau meletakkan. Dalam konteks ini tawadu berarti merendahkan diri atau tidak menyombongkan diri. Bahkan menurut istilah tawadu adalah sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh seseorang kepada orang lain, walaupun dia mempunyai jabatan tinggi, tetapi kita harus rendah hati terhadap orang lain. Misalnya, ada seseorang yang mendapat juara kelas, dia tidak boleh merasa sombong atau merendahkan teman dia yang tidak mendapat juara. Kemudian, adapun hikmah tawadu, yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua menjaga hubungan baik dengan sesama, dan yang ketiga mencegah kesombongan, dan yang keempat menciptakan ketenangan hati. Jadi dengan tawadu atau merendahkan diri, merendah hati ini hati kita bisa tenang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tawadu dan husnuzon ini merupakan akhlak terpuji. Jadi kita harus menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan Ibu ingin bertanya kepada anak ibu semuanya, siapa yang tahu apa itu hikmah husnuzon? Saya Bu. Oke, kepada anak diri ini silakan. Hikmah husnuzon yang pertama meningkatkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan. Yang kedua menghindari fitnah dan gosip. Yang ketiga meningkatkan kualitas hati dan spiritual. Yang keempat meningkatkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Beri aplaus kepada diri. Jadi kita harus menerapkan sikap terpuji ini. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini, dan kita akhiri dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.